Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 94. Kamu ikut denganku, meeting dengan perusahaan Sanjaya. Perintah Damar. Setelah Dinar menyerahkan laporan yang dimintanya, ikut. Dinar tampak bingung. Iya, kamu sekretarisku, tentu harus ikut denganku sayang. Kita pergi sekarang. Damar beranjak dari duduknya, bergegas keluar dari kantor. Dinar mengekor di belakangnya. Mereka tiba di sebuah perusahaan besar. Dinar mengatur nafasnya sejenak sebelum keluar dari dalam mobil. Ini kali pertama dirinya ikut meeting bersama suaminya sendiri. Rasanya sedikit gugup. Seorang pegawai pria menyambut kedatangan mereka lalu menuntun langkah keduanya menuju ruang meeting. Selamat datang Pak Damar. Seorang wanita menyambut ramah. Dinar cukup terperangah, mengetahui jika CEO perusahaan tersebut ternyata seorang wanita muda yang cantik dan seksi. Senang bertemu denganmu. Damar menjabat tangan wanita itu yang dibalas senyum menggoda darinya. Cukup membuat Dinar ketar-ketir. Karena wanita bernama Marlin itu memandang lama suaminya. Silakan duduk. Ini sekretaris Bapak. Marlin melirik Dinar. Ya, ini sekretarisku. Damar benar-benar memegang ucapannya untuk saling bersikap profesional. Bahkan mengenalkan Dinar sebagai sekretarisnya, bukan istrinya. Dinar tidak merasa keberatan. Karena itu memang kesepakatan mereka. Marlin duduk di hadapan Damar. Ternyata meeting tersebut jauh berbeda dari perkiraannya. Marlin hanya mengundang Damar sebagai kliennya, dan anehnya tidak ada pegawai lain yang menemani. Mereka hanya duduk bertiga di dalam ruang meeting yang cukup besar itu. Damar memulai meeting mereka, menilik berkas yang disodorkan Marlin, lalu membicarakan tentang kerjasama mereka. Pak Damar sudah menikah? Tanya Marlin tiba-tiba, yang tentu keluar dari topik pembicaraan. Memangnya kenapa? Damar balik bertanya. Tetap fokus membaca berkas yang dipegangnya. Tidak apa-apa, rasanya beruntung sekali jika menjadi istri Pak Damar. Tampan, cerdas, dan sudah sukses di usia muda. Puji Marlin. Kembali memamerkan senyum menggodanya. Mendengar ucapan Marlin yang menyiratkan secara gamblang kekagumannya pada Damar, tentu saja membuat hati Dinar bergemuruh. Panas, terbakar api cemburu. Wanita ini rasanya sangat berbahaya. Ingin rasanya Dinar berteriak mengatakan jika ia istri Damar, pastilah Marlin akan malu setengah mati. Bagaimana jika setelah ini kita makan siang bersama? Ajak Marlin semakin berani. Rasanya aku lebih tertarik menyelesaikan kerja sama kita. Dinar menghela nafas lega. Damar menolak ajakan wanita itu. Oh baiklah. Marlin mencoba kembali fokus membahas kerja sama mereka. Marlin pun akhirnya menandatangani kontrak kerja sama. Setuju untuk menjadi investor pada perusahaan Damar. Terima kasih. Senang bekerja sama dengan Anda. Damar beranjak dari kursinya, mengakhiri pertemuan mereka. Tunggu Pak Damar. Panggil Marlin menghentikan langkah kaki Damar. Boleh saya meminta nomor ponselmu? Ujar Marlin tanpa malu-malu. Sontak saja Dinar semakin merasa geram. Rasanya wanita itu belum menyerah untuk mendekati suaminya. Ponsel saya tertinggal di rumah. Simpan di sini saja. Marlin menyodorkan ponselnya pada Damar. Wanita itu benar-benar agresif. Dinar kian meradang. Saya tidak hafal nomor ponsel saya. Lalu bagaimana jika ada yang ingin saya tanyakan? Kamu bisa menanyakannya pada sekretarisku. Berikan nomor ponselmu. Perintah Damar. Dinar pun langsung menyambar ponsel Marlin menyimpan nomornya di sana. Ini nomor ponsel saya, Dinar. Dinar mengembalikan ponsel Marlin. Tersenyum senang karena Damar peka pada perasaannya yang sudah terbakar api cemburu. Oh, baiklah, Marlin tersenyum kaku. Bukan itu yang diinginkannya. Damar segera keluar, masuk ke dalam mobilnya.
kembali menuju kantornya. Kenapa diam saja? Sedang sakit gigi kah? Goda Damar pada Dinar yang terus memasang wajah masam sepanjang perjalanan. Di sekelilingmu selalu banyak ular, ketus Dinar. Bagaimana bisa ia berdiam diri di rumah, sedang di luar banyak wanita genit menggoda suaminya? Damar tersenyum, melihat wajah Dinar yang memerah menahan emosinya. Tampak lucu di mata Damar. Malam itu Damar sudah tertidur, sedang Dinar masih terjaga, masih memikirkan wanita genit bernama Marlin. Dinar membuka MacBook-nya, mengecek agenda Damar esok hari. Astaga, besok wanita itu datang ke kantor, seru Dinar sedikit berteriak. Untunglah Damar tidak terbangun. Matanya membulat terkejut melihat daftar agenda Damar yang akan kedatangan wanita itu besok. Dia pasti akan senang bertemu Damar. Dinar mondar-mandir dengan gelisah. Dia harus memasang kuda-kuda sebelum wanita itu kembali menggoda suaminya. Sayang, bangun. Damar menepuk pelan tubuh Dinar. Dinar perlahan membuka matanya. Astaga, aku kesiangan, seru Dinar melirik jam yang tergantung. Melihat Damar yang sudah siap dengan pakaian kantornya. Tunggu sebentar, aku mandi dulu. Dengan tergesa-gesa Dinar beranjak dari ranjangnya segera membersihkan dirinya. Terus menggerutu dirinya yang bangun kesiangan karena semalaman suntuk memikirkan wanita yang bernama Marlin. Selesai mandi dengan tergesa-gesa Dinar mengenakan pakaiannya, memilih blus ketat berwarna hitam dipadu-padankan rok span mini yang memperlihatkan kaki jenjangnya. Dinar sengaja memoles wajahnya dengan make up tebal juga lipstik dengan warna merah cetar. Ingat, jika hari ini Marlin akan datang, Dinar harus tampil lebih menawan dari wanita genit itu. Setelah dirasa sempurna Dinar segera keluar kamar, namun langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Kenapa kepalaku jadi pusing? Gumamnya, memijat pelan pelipisnya. Dinar kembali melanjutkan langkahnya, berpikir mungkin hanya pusing biasa karena kurang tidur. Sayang, panggilnya, menghampiri Damar. Tengah menunggunya di sofa, langkah kaki Dinar kembali terhenti. Kembali merasakan pusing di kepalanya. Kamu tidak apa-apa, menatap khawatir wajah Dinar yang memucat. Kamu sakit? Tidak usah ke kantor dulu hari ini, tegas Damar. Tidak, aku hanya kurang tidur. Dinar bersikukuh tetap ingin ke kantor, mengingat hari ini akan kedatangan Marlin. Takut jika wanita itu kembali menggoda suaminya lebih lanjut. Ayo kita pergi. Dinar melangkah keluar rumah, sedang Damar berjalan di belakangnya. Pusing di kepalanya semakin menjalar. Kamu tidak apa-apa. Dengan cepat Damar menahan tubuh Dinar yang terhuyung. Aku tidak apa-apa. Tidak usah ke kantor hari ini. Tapi, turuti perkataanku, atau aku akan memecatmu, ancam Damar. Tersulut emosi. Baiklah, aku tidak ke kantor hari ini. Dinar akhirnya menurut. Tidak berani menatap wajah Damar yang tampak sangat kesal padanya. Dinar berbalik badan, kembali melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah terlatih. Merasakan pusing di kepalanya yang tidak kunjung hilang. Pandangannya pun semakin kabur. Dinar, teriak Damar dari dalam mobil. Melihat Dinar yang terjatuh pingsan di dekat daun pintu, Damar buru-buru keluar dari mobilnya. Sayang, bangun. Damar panik. Dinar, seru Ibu Anita melihat putihnya di pangkuan Damar tidak sadarkan diri. Damar, Dinar kenapa? Tidak tahu. Tiba-tiba pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit, perintah Ibu Anita. Sangat panik, Damar segera menggendong Dinar memasukkannya ke dalam mobil, segera membawanya ke rumah sakit bersama Ibu Anita.